Kami di PSI menerima amanat dari para pejuang reformasi dan bertekad akan melanjutkan dan memperluas semangat reformasi melalui 3 hal. Pertama, mencermati situasi terakhir terkait korupsi yang semakin meresahkan. Penangkapan para pejabat publik. Baru-baru ini lagi-lagi ada pejabat publik yang ditangkap karena korupsi. Lebih miris lagi kalau dia adalah petugas partai korupsi. Tokoh politik membuat masyarakat semakin apatis, kehilangan trust atau kepercayaan terhadap institusi demokrasi yang pada gilirannya berpotensi membuat anak-anak muda akhirnya semakin kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan kepada politik yang telah begitu susah payah dengan darah dan air mata kita berjuangkan sampai ke titik ini. Tapi akhirnya mereka jadi kehilangan kepercayaan dan harapan. Jika terus dibiarkan, situasi ini akan berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus mengambil sebuah langkah drastis dalam perang melawan korupsi. PSI, dengar janji kami hari ini, PSI akan all out memperjuangkan agar rancangan undang-undang penyitaan aset segera diserahkan. Ini adalah satu-satunya harapan untuk memelihara dan menyelamatkan amanat penting reformasi, yakni pemberantasan korupsi. Kedua, PSI menilai situasi intoleransi tidak kunjung membaik. Berbagai jajak pendapat publik juga memperlihatkan bahwa situasi kehidupan toleransi kita semakin buruk. Musuh terbesar kita bagi persatuan dan kemajuan bangsa hari ini adalah dalam bentuk intoleransi. Bentuknya macam-macam, Bro dan Sis. Ada hasutan atas kebencian, atas nama suku, agama, ras, dan antar golongan. Ajakan memusuhi, hingga tindak kekerasan berbasis kebencian SARA. Ini harus dihentikan. Dan harus menjadi agenda penting untuk menyelamatkan reformasi kita. Semua warga Indonesia adalah setara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun. PSI akan berjuang melawan segala bentuk diskriminasi di negara ini. Awal tahun ini, Bro dan Sis, kita sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung agar salah satu pasal dalam peraturan bersama 2 menteri untuk pendirian rumah ibadah dibatalkan. Kami juga sudah audiensi dengan Menteri Agama Gus Yakut yang kita banggakan dan kita sayangi, dan beliau setuju bahwa seharusnya peran-peran ormas semacam FKUB tidak harus ada, bahkan seharusnya tidak ada ormas-ormas yang ikut-ikutan memberikan rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah. Ini urusan negara dan hak dasar semua warga negara. Dalam waktu dekat kita akan audiensi juga dengan Menteri Dalam Negeri, Bro dan Sis. Semoga sebelum masa pemerintahan Pak Jokowi berakhir, urusan pendirian rumah ibadah bisa segera ada titik terangnya. Amin. Ketiga, kita harus melawan segala bentuk pesimisme tentang diri kita sendiri. Pesimisme yang menyebut bahwa kita tidak akan pernah mampu bersaing di arena global. Pembangunan ibu kota baru Nusantara adalah sebuah proyek penting yang harus kita dukung untuk memperlihatkan bahwa bangsa kita mampu membangun sebuah kota masa depan dengan visi ramah lingkungan zero emission. Kota yang memanusiakan manusia itu sendiri.
Membangun sebuah ibu kota baru adalah kesempatan membangun peradaban dan manusia baru Indonesia yang modern, selaras dengan alam, dan berpusat pada keinginan memuliakan kemanusiaan. Bro dan sis, mari kita buang jauh-jauh pesimisme dan suka memandang rendah kepada bangsa kita sendiri. Apakah bro dan sis sudah ada yang melihat video terbaru ketika ada summit di Jepang? Presiden kita dipandang begitu tinggi oleh pemimpin negara dunia. Jajaran kepala negara berdiri mau foto bersama. Semuanya sudah siap, tapi tengahnya masih kosong. Pak Jokowi dipersilahkan mengambil posisi di tengah. Saya lihat ada si ganteng Trudeau aja di belakang, baris kedua. Si ganteng lainnya Macron di belakang juga. Biden juga posisinya nggak sebagus Pak Jokowi. Dan bukan soal posisi bro dan sis, ekspresi dari para kepala negara ini ketika melihat Pak Jokowi kita, itu ada rasa hormat, ada rasa respek, ada rasa sama sekali jauh dari merendahkan, meninggikan justru. Disitulah posisi kita hari ini di mata dunia bro dan sis. Ke depan dengan sisa 13 tahun bonus demografi, kita harus lebih bagus lagi dari hari ini bro dan sis. Semoga Tuhan selalu bersama bangsa Indonesia. Semoga niat kita untuk terus memperbaiki bangsa ini akan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam solidaritas.